Selanjutnya itu bab 7 tentang peran pemerintah daerah. Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu menahu apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal Wealth of Nations, bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari penyelenggaraan dan invasi masyarakat lainnya. Dan sejauh ini pemerintah bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar antara lain adanya natural monopoli atas hal-hal tertentu sehingga harga tidak ditentukan oleh titik temu antara kekuatan permintaan dengan kekuatan penawaran. Instrumen ini sebenarnya diketahui bahwa karakter pemerintah apabila dibanding dengan unsur lain di luarnya. Instrumen wajib atau sering pula disebut dengan sebagai instrumen yang mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Dalam hal ini, pemerintah lebih mempergunakan otoritasnya untuk mengatur atau memerintah warga negara untuk melakukan tindakan tertentu atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu. Instrumen sukarela memiliki ciri khusus berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen ini yang dipergunakan lebih berbasis pada kesukarelaan. Instrumen sukarela merupakan instrumen penting untuk mencapai kebijakan ekonomi maupun sosial. Selanjutnya adalah instrumen pelelangan yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar seringkali merupakan cara alokasi sumber daya yang efisien. Pelelangan hak merupakan cara pemerintah untuk memunculkan pasar dalam situasi ketidakadilan dalam. Selanjutnya yaitu layanan publik. Untuk memahami dengan baik maka layanan publik seyogianya dibahas esensi dari apa yang dimaksud dengan public goods. Konsep tersebut akan dapat dimengerti dengan baik dan menggambarkan dalam bentuk yang paling ekstrim dan dengan membedakan sebanyak mungkin. Public goods pada umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan dia berkarakteristik penting berikut ini, yakni pertama konsumsi bersama yang menunjukkan tiadanya revitalisasi, dan kedua non-collision. Barang atau jasa yang bersifat dengan belaka tetapi juga meliputi jasa atau layanan yang bersifat intangible. Public goods umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan dua karakteristik penting berikut ini, yakni yang pertama konsumsi bersama yang menunjukkan tiadanya revitalisasi, dan yang kedua non-collision. Konsumsi bersama mengacu pada gagasan bahwa terdapat beberapa barang yang kemanfaatan dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Karakter yang membedakan public goods dari private goods didasarkan pada non-collidibility. Karakter ini disebut ada bila seseorang dapat menikmati manfaat dari suatu barang dengan membayar ataupun tidak atas kemanfaatannya tersebut. Model peran pilihan dominasi penggunaan instrumen kebijakan di antara beragam instrumen di atas ditentukan oleh berbagai faktor yang berpengaruh. Identifikasi atas beragamnya faktor tersebut dapat didasarkan pada kerangka yang digagaskan oleh Lutz, Strath, dan Walsh. Pilihan kerangka ini dapat membantu menyusun model penyelenggaraan pemerintah daerah baik yang bersifat X maupun X-FAC. Dalam kerangka tersebut, faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah data diidentifikasi dalam 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dalam layanan ini tingkat lokal. Penekanan sumber daya tersebut dapat berasal dari mekanisme pasar maupun badan-badan sektor publik. Dominasi pasar dalam penyediaan pelayanan publik dapat dilihat dari penggunaan instrumen kebijakan yang lebih dominan pada badan-badan swasta dan penggunaan mekanisme pasar yang ditandai dengan adanya kompetensi dalam pelayanan publik. Dominasi sektor publik dapat dilihat dari penggunaan secara ekstensif instrumen kebijakan yang berupa penyediaan barang layanan langsung oleh badan-badan pemerintah daerah, BUMN, regulasi lokal, serta adanya monopoli atau semi-monopoli penyediaan layanan publik. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah daerah.
Kasus Indonesia penelitian Ihsan Supriyajo dan Muluk 2003 menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen penyediaan layanan langsung oleh pemerintah daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang ada sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan yang mungkinnya karena menjalankan penyediaan sendiri layanan oleh pemerintah daerah. Bidang pendidikan, kesehatan, informasi kependudukan, dan pekerjaan umum misalnya menunjukkan kecenderungan kuat untuk diselenggarakan sendiri oleh pemerintahan daerah. Untuk bidang lainnya dipergunakan instrumen kebijakan wajib lainnya seperti regulasi. Hampir semua bidang dilengkapi dengan perangkat peraturan dan yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan bentuk regulasi dalam pelayanan publik. Berbagai macam bidang perizinan di berbagai bidang telah menjadi instrumen kebijakan pelayanan publik dalam pemerintahan daerah. Segala macam perizinan ini secara formal diungkapkan oleh narasumber penelitian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan penghasilan asli daerah. Selain penggunaan direct service provision dan regulasi, pemerintah daerah juga menggunakan instrumen badan usaha milik negara atau BUMD untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih secara insentif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan. Insentif dalam pengertian penggunaan instrumen semakin diperkuat dalam urusan-urusan yang ditangani. Eksekutif dalam pemerintahan daerah berusaha memperluas ruang lingkup penggunaan instrumen wajib tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penggunaan secara ekstensif instrumen sektor publik ini diperkuat dengan adanya motif peningkatan penghasilan yang ada. Indikasi lainnya dari kuatnya sektor publik ini tampak dari motif penyusunan organisasi perangkat daerah yang lebih berorientasi pada outward looking. Orientasi ini berarti adanya upaya untuk mengedepankan pemenuhan kebutuhan internal birokrasi lokal atau perangkat daerah ketimbang orientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memberikan layanan publik. Selain itu ditenggarai bahwa penggunaan instrumen wajib akan dikembangkan lagi sehingga peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar di masa ini. Dibahas beberapa masalah pokok dan upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Harapannya adalah kinerja pemerintah daerah menjadi lebih dalam memutuskan tugas pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Tabel di bawah ini menyajikan indikator tentang masalah pokok tersebut. Berikut usulan pemecahan masalahnya dari sisi orientasi birokrasi. Penyusunan lembaga pelayanan publik di daerah kuat dipengaruhi oleh adanya outward looking, sehingga penyusunan lembaga ini lebih mempertimbangkan kepentingan internal birokrasi, baik dari sisi penyataan lembaganya maupun pemenuhan kebutuhan para birokratnya, ketimbang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Masalah ini dapat dipecahkan dari dua sisi. Pertama, dengan memperkuat mekanisme akuntabilitas kinerja instansi publik kepada masyarakat. Kedua, dengan melembagakan pengawasan yang bersifat merit review dari pemerintah terhadap daerah. Pengawasan ini tidak bersifat pengawasan langsung maupun dengan menjalankan pengawasan terhadap kebijakan daerah yang membatalkan kebijakan tersebut apabila dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Pengawasan ini juga dapat dijalankan secara proaktif dengan menyediakan rambu-rambu yang berupa standarisasi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, standarisasi ini sejauhnya tidak aktivitas dan prakarsa daerah dalam penyediaan layanan publik yang bervariasi antara daerah. Untuk itu, perlu disusun standarisasi kualitas dengan mempertimbangkan keragaman lokal. Terdapat dua masalah yang diidentifikasi dari aspek struktur kelembagaan di daerah. Pertama adalah struktur perangkat daerah yang terlalu lamban, layaknya penyakit parkinsonis sehingga sumber daya daerah lebih terserap untuk melayani birokrasi.
ketimbang masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan perampingan struktur dan diperlukan satu pendalaman standar tentang penyusunan struktur kelembagaan di daerah. Kedua adalah dengan sedikit kerancauan.